Baskoro tidak lagi melangkah. Ia terseret oleh arus niskala yang ditarik oleh jantung pabrik. Saat ia keluar dari kantor insinyur yang runtuh, ruang produksi Sari Sukma telah bermutasi menjadi sebuah labirin daging dan baja yang mengerikan. Langit-langit pabrik yang tinggi kini tak terlihat, tertutup oleh kabut uap merah yang membawa aroma amis darah yang mendidih. Lampu Petromax di tangannya kini bukan lagi pelindung, karena setiap kali apinya bergetar, bayangan mesin-mesin raksasa di sekelilingnya tampak seperti lengan-lengan hitam panjang yang mencoba merengkuh tubuhnya. Lantai yang ia pijak bukan lagi semen kersing yang padat. Di bawah lapisan kristal merah yang tajam, lantai itu terasa lunak dan hangat. Seolah-olah ia sedang berjalan di atas lidah raksasa yang sedang menunggu untuk menelan. Setiap langkah gerak dari kristal yang pecah diikuti oleh rintihan lirih dari bawah tanah. Baskoro menatap ke arah ketel nomor 9. Namun pusat gravitasi horor ini telah berpindah ke susunan gir raksasa di tengah ruangan. Gir-gir baja setinggi 3 meter itu berputar dengan kecepatan yang mustahil, namun tanpa suara gesekan logam. Yang terdengar justru adalah suara gesekan tulang dengan tulang. Di sela-sela gigi gir yang tajam, ia melihat potongan-potongan kain lurik buruh yang tersangkut, bercampur dengan sisa-sisa rambut dan kulit yang telah mengering, menjadi pelumas organik bagi mesin yang lapar ini. Disinilah ia muncul. Dari balik uap yang bergulung, sosok sang mandor tanpa wajah menampakkan dirinya. Ia berdiri di atas podium kendali utama, namun tubuhnya tidak lagi memiliki batas yang jelas dengan mesin. Tangan kirinya telah menyatu dengan puas baja, dan punggungnya terhubung dengan pipa-pipa uap yang berdenyut layaknya pembuluh vena raksasa. Sosok itu tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut, hanya permukaan kulit keriput yang ditarik kencang menutupi tengkorak yang memanjang. Namun, Baskoro bisa merasakan tatapan entitas itu, sebuah tatapan yang dingin yang membedah seluruh dosa dan ketakutan di dalam jiwanya. Sang mandor adalah manifestasi dari keserakahan Van de Berg dan dendam ribuan tumbal yang telah dikristalisasi. Tiba-tiba, mesin-mesin itu mulai melakukan tarian. Gir-gir raksasa itu bergerak maju mundur secara sinkron, menciptakan pola ritual yang memusingkan mata. Baskoro merasa ruang di sekitarnya melintir. Dinding-dinding pabrik seolah-olah mendekat, menghimpitnya ke tengah pusaran mesin. Ia melihat bayangan para buruh kristal, termasuk Mbah Darmo, mulai menari mengikuti irama dentuman mesin. Mereka bergerak kaku, seperti boneka tali yang ditarik oleh benang-benang tak terlihat dari langit-langit. Tangan mereka terangkat ke atas, memuja ketel nomor 9 yang kini membara dengan cahaya merah yang menyakitkan mata. Dari lubang-lubang pembuangan uap, keluar suara nyanyian sinden yang melengking pilu, memanggil nama Baskoro dengan nada yang penuh dengan melankolia kematian. Baskoro, kenele, dadi siji.
Ketakutan Baskoro meledak menjadi kemarahan yang putus asa. Ia mencoba berlari, namun kakinya telah terperangkap dalam gumpalan gula darah yang lengket. Kristal-kristal merah mulai merambat naik ke betisnya, menyayat kulit dan masuk ke dalam dagingnya, mengubah darahnya menjadi butiran padat yang tajam. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah ribuan jarum sedang dipaksa masuk ke dalam pembuluh darahnya secara serempak. Namun, sang mandor hanya diam, mengeluarkan suara desis uap yang terdengar seperti tawa ejekan. Di mata entitas itu, Baskoro bukanlah manusia. Ia hanyalah komponen yang hilang dari mesin yang ingin mencapai kesempurnaan. Dalam puncak teror ini, Baskoro melihat penampakan Van de Burg di samping sang mandor. Sang insinyur berdiri dengan setelan jas putihnya yang kini ternoda oleh bercak hitam amis. Wajahnya yang kosong tampak menikmati penderitaan ini. Ia memegang piringan hitam ebonit yang tadi diputar Baskoro. Lalu dengan gerakan perlahan, ia mematahkan piringan itu di depan wajah Baskoro. Saat piringan itu pecah, suara di dalam pabrik meledak. Suara teriakan ribuan orang dari tahun 1947 hingga detik ini menyatu menjadi satu gelombang suara yang menghantam gendang telinga Baskoro hingga berdarah. Pabrik Sari Sukma seolah-olah sedang mencapai orgasme mekanis, sebuah titik di mana seluruh tumbal akan diserap sekaligus. Baskoro terjatuh, bersimbah darah yang langsung mengkristal di lantai. Ia menatap ke arah gir raksasa yang kini berada tepat di atasnya, siap untuk menggiling raga dan jiwanya. Ia melihat mata-mata kecil di dalam butiran kristal merah di lantai mulai berkedip serempak, menantikan kedatangannya. Dalam sisa-sisa kesadarannya yang kian suwung, Baskoro menyadari sebuah kebenaran yang paling pahit. Pabrik ini tidak pernah berhenti beroperasi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk memanen. Dan malam ini, panen itu sangat melimpah. Raga Baskoro mulai terangkat oleh lengan-lengan besi yang muncul dari lantai. Ia dibawa perlahan menuju mulut ketel nomor 9 yang menganga lebar, mengeluarkan panas yang membakar namun beraroma manis yang memuakkan. Ia melihat ke dalam ketel itu, dan di sana ia melihat dirinya sendiri dalam ribuan wujud, sedang menanti untuk disatukan. Konfrontasi ini tidak menyisakan kemenangan. Hanya ada penyerahan diri pada sebuah sistem yang lebih tua dari kemerdekaan. Baskoro kini bukan lagi narasi. Ia telah menjadi bagian dari